Ini Mas Doni sudah lama di sini, nggak pulang ke sana? Ke Belum. kampung halaman? Belum pernah. Belum pernah? Heeh. Oh. Tapi ditanya nggak ini sama orang tua? Kok nggak pulang? Kenapa? Betah ya gitu. Betah di sini? Ngomongnya betah aja. Oh. Kenapa kok bisa akhirnya hari ini memutuskan untuk masuk Islam ini? Kenapa? Kan tadi bilangnya udah lama nih ya, udah lama. Kenapa hari ini? Memilih hari ini? Ya pertama sih kepingin cepat gitu itu. Tapi masih ragu, bimbang. Jadi udah gimana ya, mau datang ke sini mau ngurus apa-apa untuk pindah itu, tapi belum siap aja, masih bimbang. Kira-kira benar nggak ya kalau gini, masih mikir-mikir kan nggak bisa satu kali harus macam dengar orang langsung ngegas aja kan, takutnya nggak ini. Jadi sering ambil keputusan, pertimbangkan, terus milih hari Jumat ya. Apa itu pemikiran sendiri aja, semoga berkah aja. Akhirnya mantap ya, setelah sekian lama mantap memutuskan masuk Islam. Apa sih Mas yang membuat Mas Doni ini tertarik sama Islam? Kan banyak ya orang tertarik Islam tuh karena ngelihat orang sholat, karena ngelihat apa gitu. Kalau Mas Doni sendiri tertarik dengan Islamnya tuh apa sih? Kalau yang pertama, tertariknya dari lingkungan. Nah, istilahnya mereka tuh, kalau aku lihat istilahnya keluarganya tuh erat banget gitu. Kalau macam di luar, dimana tuh lebih kompak gitu, itu pertama. Itu kalau dari sisi luarnya. Terus kedua itu, pertama tuh kan kita diajarin dari awal tuh, misalnya dari agama masing-masing tuh beda-beda ya tata cara ajarannya. Tuhan hanya satu, tapi kadang-kadang kenapa mereka sebut Nabi juga Tuhan? Nah, itu pemikiranku. Sedangkan Tuhan itu kan tak terlihat, tidak mungkin kan mereka bisa nyebut kayak gitu, terus bisa digambarkan kan, nggak mungkin. Makanya itu yang sering bikin mikir-mikir kayak gitu. Karena orangnya suka apa ya, kalau diam-diam sendiri itu sering imajinasi gitu, mikir-mikir itu benar nggak ya? Banyak pikir ya. Mikir, macam kepo gitu. Kalau udah dari dulu sering kepo, macam kalau hal-hal kayak gitu kepo, kepengen tahu. Makanya dari situ pertama dia hanya kepo, terus rasa ingin tahu. Ya dari situ kepengen lebih memahami gitu. Jadi, alasannya gitu. Alasannya karena memang dalam Islam konsep ketuhanannya jelas gitu ya. Iya. Kita kenal Tuhan, juga kenal Nabi. Nggak cuma kenal Nabi aja gitu ya, tapi juga mengenal Tuhannya siapa gitu ya. Dan penggambaran Tuhan sendiri di agama sebelumnya sangat jelas ya. Iya sama. Karena gimana ya? Gitu. Istilahnya macam misalnya Nabi Isa kan Tuhan Yesus, kalau misalnya di Katolik itu semua juga ada gitu di Muslim, macam Nabi Nuh apa kan sama jalan ceritanya. Cuma perbedaannya yang bikin orang itu agak mikir-mikir, kenapa sampai Nabi Isa itu dikatakan Tuhan. Nah, padahal kalau yang aku lihat di dalam Alkitab itu, dia cuma sebut dia tuh anak Allah, nggak menyebut nama kalau dia tuh Tuhan. Nah, itu enggak. Ya kalau anak Allah tuh bisa jadi utusan Allah yang paling dia sayangi atau gimana tuh pemikiranku ya. Nah kayak gitu. Jadi banyak-banyak keganjilan ya yang Mas Doni pikirkan selama ini. Akhirnya justru memilih Islam saat ini sebagai agama. Karena memang dari segi pemahaman pun mungkin Islam yang paling masuk ya dari sisi pemikirannya Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini baru saja selesai pensyahadatan di sekretariatan kami di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Seorang ikhwan asal dari Merauke, Masya Allah, sudah berjalan lancar. Dan hari ini juga alhamdulillah sahabat Walau Sentra Yogyakarta, setelah kemarin kami membuka, kita open donasi untuk pengadaan mic dan untuk tim media kami Walau Sentra Yogyakarta. Alhamdulillah
seorang hamba Allah dari Bekasi sudah memberikan baru. Masya Allah, ini kita pakai pertama kali, perdana kita pakai untuk mensyahadatkan Mas Doni gitu. Masya Allah, mudah-mudahan dari setiap apa yang kita lakukan dan mempergunakan mic ini, mudah-mudahan amal jariah pula yang akan mengalir kepada hamba Allah ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir kepada beliau. Kemarin langsung setelah tidak lama setelah kami up videonya, video untuk pengadaan donasi mic itu, beliau langsung menghubungi via WA, lalu juga telepon, dan beliau juga terkesan sangat excited sekali membantu jalannya dakwah dari Molau Center Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, sahabat Molau Center Yogyakarta dimanapun berada yang sudah membantu, mendukung, support kami baik secara moral maupun material. Kami sungguh-sungguh berterima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah untuk sahabat semua dan keluarga dimanapun berada. Terima kasih, terus dukung kami, subscribe channel YouTube kami, like, comment, share, supaya dakwah ini tidak berhenti hanya di teman-teman saja. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyahadat, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Tadi sudah ditanya Mas Amrud juga, tidak ada paksaan ya. Okay. Kemudian orang tua sudah tahu kalau Mas Doni ini mau syahadat ini. Orang tua udah tahu. Dan gimana tanggapannya? Tanggapannya ya itu haknya anak, maunya gimana yang terbaik. Itu pilihan anak sendiri. Soalnya kalau kadang kan ada yang orang tua tidak setuju ya. Kemudian terjadi hal yang konflik yang malah kurang bagus antara anak ibu dan anak, orang tua dan anak. Nah, nanti harapan saya nanti ketika Mas Doni ini sudah Islam, sudah jadi Muslim, ya hubungan dengan orang tua harus semakin baik, jangan malah memperburuk. Harapannya kalau kita tunjukkan bahwa karena Islam itu ada ajaran yang namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Selama perintah orang tua itu tidak melanggar prinsip agama, ya kita harus tetap laksanakan. Kalau kemudian pun kalau ada perintah yang itu melanggar prinsip agama, kita tetap harus menolak, tapi tidak boleh menolak dengan cara yang kasar. Nah, itu yang diajarkan prinsipnya, supaya meskipun beda agama, dalam Islam itu terhadap orang tua itu masih tetap kita junjung tinggi, kita terhadap orang tua. Monggo kita mulai saja. Kita jaringan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam yang bertanda tangan di bawah ini, saya nama Doni Germando Tikai, tempat tanggal lahir Tanah Merah 28 Januari 2000, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini hari Jumat tanggal 1 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 25 November 2022 Miladiyah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Pelan-pelan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Sudah, selamat. Ya, itu kemudian monggo ditandatangani di sini di bagian materai, kena materai ya. Tanda tangan dan nama terang Di sini ya? Iya, kena materai. Oh, maaf ibu. Sebentar, udah. Ya, nah. Dan nama terang, namanya samping aja sih, nggak cukup. Nah. Monggo kita berdoa dulu. Kita doakan mudah-mudahan Mas Doni ini bisa istiqomah dalam Islam, dan kemudian nanti kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas, saya mau tanya lagi sebelum selesai. Yakin dengan keislaman ini, jenengan yakin bahwa ini agama yang benar? Yakin. Terus selama ini sudah mulai mencari-cari informasi tentang Islam? Kalau informasi sering nyari baca di itu Google kayak gitu. Cuma kalau untuk mau belajar ngafal itu tulisannya kan kadang-kadang susah beda, karena nggak ada gurunya. Ya nanti gurunya makanya itu. Ya, nanti bisa belajar sedikit-sedikit. Belajar tuh kalau Islam nggak harus banyak. Belajar sedikit-sedikit.
nanti yang pertama pelajari ya nanti mungkin Al-Fatihah dulu, karena sholat itu nggak baca doa apa lah, nggak apa. Yang penting Al-Fatihah dibaca dulu, karena harus pakai itu. Kalau sholat nggak pakai Al-Fatihah, nggak sholatnya nggak dianggap itu. Nah nanti kalau jenengan belum hafal Al-Fatihah, jenengan sholatnya jamaah dulu. Nah, kalau sholat berjamaah itu bareng-bareng itu, meskipun jenengan Mas Doni itu nggak berkata satu kata pun, itu sholatnya sudah dapat, sudah dicatat. Karena sholat itu nilainya apa? Bergu, ditanya kalau dalam arti bergu, nanti semuanya dapatnya. Terus pernah ngobrol-ngobrol tentang Islam dengan komunitas teman-teman Masnya tadi? Biasanya sering ngobrol teman-teman, sering cerita-cerita. Dia kan sering nanya-nanya kalau agamamu tuh gimana. Nah sering ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia cerita kalau Muslim tuh gini-gini, kasih tahu kan. Biasanya kan orang itu kalau mau pindah agama itu pasti ada apa ya, keraguan terhadap agama yang lama. Apakah Mas Doni juga mengalami keraguan terhadap agama atau sebelumnya? Sering, karena sering apa ya, ya sering kepikir, sering baca tuh sering ragu gitu kan. Gimana ya kalau mau ngomong halusnya tuh, memang semua tuh kalau pendapatku tuh sama. Pertama, kalau pendapatku sama, hanya menyembah pada Allah. Kalau di Katolik kan ngomongnya, bicaranya Allah, tapi lebih dominannya tuh ke Nabi Isa atau Tuhan, yang sering dibilang Tuhan Yesus tuh kayak gitu. Cuma tapi kalau di Muslim, dia dari teman-teman yang aku lihat, dia benar-benar hanya ya kalau percaya kalau Nabi itu yang Nabi Muhammad, kalau Tuhan itu hanya satu, Allah kayak gitu. Jadi istilahnya kalau di Katolik kan sering itu keraguan yang biasa aku mikir ya. Kalau di Katolik kan sering nyebut Tuhan Yesus, nah kayak gitu. Ya aku pikir kalau misalnya dia Tuhan, terus Allah siapa kayak gitu. Kayak gitu. Itu sering mikirnya kayak gitu. Makanya ragunya sering kayak gitu, bimbang. Alhamdulillah sekarang Mas Doni sudah menemukan jalan terbaik ya. Kalau bagi Islam ya Tuhan ini ya satu. Seperti juga kami itu menghormati dengan Yesus, Nabi Isa itu kami sangat menghormati. Bahkan kami tidak dianggap Muslim kalau kami nggak percaya sama Nabi Isa. Kami sama menganggap Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sama, orang yang harus kami hormati. Ya. Cuman kemudian ya, karena Nabi Muhammad terakhir, ya yang kami ikuti adalah cara beribadahnya sesuai dengan Nabi Muhammad. Ya, seperti itu kira-kira. Ya mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Nah, ini ada kenang-kenangan dari Mualaf Center yang mau diterima. Ini bisa untuk belajar sedikit-sedikit. Nah, nanti mulai belajar sholat dulu. Mbaknya nanti bisa ngajari sholat gimana. Tapi kalau jamaah jangan jadi imam, nanti tetap di jamaah di masjid. Kan nggak boleh. Belum Belum nggak boleh. Nah, nanti Mas Doni cari masjid terdekat untuk belajar sholat. Ya, siapapun ditemui nanti di umat Muslim itu, siapapun yang ditemui disuruh ngajari sholat, pasti mereka dengan sukarela mereka akan mau. Karena ngajari sholat itu akan dapat pahala yang seperti itu. Sedikit-sedikit apa, nggak usah yang tinggi-tinggi, yang simpel-simpel aja dulu sholat. Bagaimana sholat, kemudian juga usahakanlah untuk tidak meninggalkan sholat. Ya. Karena yang membedakan Muslim dan tidak itu ya di sholatnya itu. Nanti pelan-pelan mulai menjalankan. Kalau di sini nanti rumahnya juga jadi Jogokaryan, monggo nanti silahkan Mas Doni bisa ke Jogokaryan untuk tanya-tanya. Di sana juga banyak pengurus Mualaf Center juga. Nah kemudian nanti tuntunan Islam itu yang pertama kali harus dilakukan setelah syahadat itu apa? Mandi besar. Mandi besar itu jadi nanti Mas Doni sebelum sholat yang pertama itu mandi dulu. Mandinya itu dimulai dari wudhu, kemudian habis wudhu nanti diguyur seluruh tubuh, mulai dari kanan dulu, dari kepala sampai kaki, kemudian 3 kali, jadi kemudian yang kiri juga sama 3 kali, kemudian cuci kaki, setelah itu baru bisa sholat. Nah, kenapa harus mandi besar? Karena dalam Islam itu ketika orang sudah dewasa itu maka harus ada kan ada pernah tidak suci. Nah, itu jadi untuk mensucikan dengan mandi besar itu ya, nanti bisa diajari sama teman-temannya. Barangkali itu. Terima kasih. Kita akhiri dulu dengan baca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaannya pertama pasti rasa agak ada perbedaannya, rasa beda gitu suasananya. Terus yang pertama tuh canggung aja rasanya gitu, canggung. Pertama ya kepikiran mau cara memulai doanya gimana tuh kan canggung. Nah tapi ya tadi kata dari masnya juga, namanya orang udah ikut dalam regu, kalau udah sholat ya itu pasti dapat berkatnya. Makanya aku niat aja, yang penting sholat, walaupun belum tahu ya mau sebutin apa, ada mungkin yang mau diucapin atau apa, aku ucapinnya dalam bahasa Indonesia aja, niat dan tujuanku kayak gitu. Masih bingung rasanya gitu, rasanya ya kayak rasa tenang aja, macam nggak harus buru. Kan biasanya kalau aku orangnya agak sedikit mager kalau kelamaan gitu, jadi ya biasanya ngantuk gini. Tapi kalau tadi tuh nggak ada yang kayak dulu aku alami itu, rasa nyaman aja gitu, rasa tenang di hati kayak gitu, rasanya kayak gitu aja ya, perasaannya kayak gitu, nggak lebih. Biasanya kalau lama tuh biasanya kadang-kadang aku sering itu mager, ngantuk, karena kan mungkin suasananya yang beda, kayak perbedaan suasana, karena tempat ibadah tuh kadang-kadang beda, nggak semua sama, macam di Nasrani, di Muslim kayak gitu kan beda. Jadi ya perasaannya nyaman, hati lebih tenang aja.